Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Paulus dan Kuarta yang terdiri anggota dari siapa aja nih? Perkenalkan, nama saya Ita. Perkenalkan juga nama saya Marcel. Hari ini kita membawakan video apa nih? Kita kalau boleh tahu. Kita mau membawa video tentang naskah relevansi perwataan Paulus bagi gereja dan masyarakat masa kini. Oke, tanpa lama-lama disimak ya videonya. Perwataan Paulus bukan hanya sebagai pesan yang semata dari masa lalu, melainkan juga tugas untuk masa kini. Melalui surat-suratnya, Paulus menanamkan nilai teologis, etis, dan juga pastoral yang dapat kita aplikasikan dalam iman dan pelayanan sosial hingga saat ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian isinya. Isi yang pertama ada relevansi teologi Paulus bagi gereja. Yang pertama-tama kita lihat terlebih dahulu bagaimana teologis Paulus yang membentuk gereja masa kini. Paulus mengajarkan tentang persekutuan tubuh Kristus, bahwa setiap orang mempunyai peran. Ada di 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 27. Ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dan saling melengkapi dalam gereja. Ia juga mengingatkan agar kita tidak terjebak pada legalisme, tapi hidup dalam kebebasan karena kasih karunia. Ada di Galatia bab 5 ayat 1, di mana etika Kristen yang diajarkan hidup dalam kasih, rendah hati, dan pengampunan. Ada di Efesus juga bab 4 ayat 1 sampai 3. Ini sangat penting di tengah konflik dan egoisme zaman ini. Ini kita lanjut dengan materi berikutnya. Kita akan menjelaskan juga tentang kontribusi Paulus bagi masyarakat. Perwataan Paulus bukan sekadar untuk gereja, tetapi juga untuk masyarakat. Ia juga menekankan kesetaraan dan penghargaan terhadap sesama, terdapat di Galatia bab 3 ayat 28. Ini sangat relevan bagi isu diskriminasi dan intoleransi hingga saat ini. Dan juga Paulus memanggil kita menjadi pendamai di tengah dunia yang penuh perpecahan. Juga ini terdapat di Roma 12 ayat 18. Dalam pelayanannya juga Paulus menjadi teladan pengorbanan, mengabdi untuk orang lain. Itu juga terdapat di 1 Korintus bab 9 ayat 19 sampai 23. Hari ini kita dipanggil untuk meladeni semangat itu, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Oke, kita lanjut dari pembahasan Marcel tadi. Yang pertama, menghadapi kemiskinan. Di sini ajaran Paulus, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Ada di Galatia bab 6 ayat 10. Aksi konkret. Gereja bisa membentuk komunitas pelayanan sosial seperti dapur umum, bank makanan, atau bantuan dana untuk keluarga miskin. Mendorong umat untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas seperti program sembako, rumah, atau beasiswa anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Mendidik umat tentang kemiskinan struktur dan mendorong partisipasi aktif dalam advokasi kebijaksanaan publik yang adil. Yuk, bagaimana Paulus untuk melawan ketidakadilan itu? Terdapat di ajaran Paulus di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak dan atau orang merdeka. Terdapat di Galatia 3 ayat 28. Nah, aksi konkretnya apa sih? Gereja menjadi tempat yang inklusif, menerima semua orang tanpa diskriminasi gender, status ekonomi, atau juga latar belakang. Juga membentuk tim pastoral, keadilan, dan perdamaian untuk menyuarakan isu-isu tentang HAM atau hak-hak manusia. Terus juga keadilan buruh dan juga penolakan kekerasan. Menyelenggarakan seminar atau kampanye mengenai keadilan sosial dan anti diskriminasi, terutama bagi kalangan anak muda. Menghadapi krisis moral. Nah, di ajaran Paulus ini juga menghadapi ajaran krisis moral.
yaitu hendaklah hidupmu penuh kasih dan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itu terdapat di Efesus 4 ayat 2. Itu juga ada aksi konkretnya. Gimana aksi konkretnya? Gereja aktif dalam menampingi keluarga dan kaum muda agar nilai moral Kristiani tertanam sejak dini, mengadakan kelas pembinaan iman dan juga etika digital. Itu sudah menjawab tantangan zaman seperti pornografi, hoax, dan budaya individualisme, mengembangkan komunitas sharing dan doa, dan juga tempat orang muda untuk bertumbuh dalam iman dan belajar membuat pilihan hidup yang benar. Jadi bagian ini gereja harus bersungguh-sungguh untuk menghadapi krisis moral ini. Jika tidak, gereja akan hancur dan juga pengikut akan tidak ada. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas panjang lebar sekali tentang bagaimana Paulus yang sangat berani dia mengajarkan banyak jemaat, dan di situ kita dari kelompok kita mengambil kesimpulan bahwa dari perwartaan Paulus kita belajar bahwa iman bukan hanya urusan pribadi, tetapi panggilan untuk membangun gereja dan mengubah dunia. Semangat Paulus adalah semangat yang hidup, yang menggerakkan kita untuk bersatu dalam kasih, berani melawan ketidakadilan, dan hadir sebagai terang di tengah kegelapan zaman. Mari kita terus melangkah, bukan hanya sebagai pendengar sabda, tetapi sebagai pelaku yang mewartakan kasih Kristus melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Semoga pewartaan Paulus menyemangati kita untuk menjadi gereja yang relevan dan umat yang peduli, solider, serta penuh kasih bagi dunia masa kini. Oke, cukup sekian video yang kami buat dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari informasi yang kami sampaikan. Bisa dituliskan di kolom komentar, dan juga bagi kalian yang mau bertanya, silakan bertanya saja di kolom komentar. Oke, mungkin ada yang Iva mau sampaikan? Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.